Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Latif di channel Latif Cuy ya. Oke sahabat cuy, hari ini saya mengundang tamu ya agar bisa menjawab pertanyaan dari sahabat cuy. Kebetulan kemarin banyak sahabat cuy bertanya masalah tentang keberangkatan di Jepang seperti apa, memilih LPK yang bagus seperti apa ya. Nah ini ada Bang Rian, bisa perkenalkan diri Bang. Oke, baik sahabat cuy, perkenalkan nama saya Rian Effendi. Bidang pekerjaan saya di laut, di Hokkaido juga. Cuman itu dong perkenalan. Ya, singkat terus kemudian lanjut. Singkat tapi padat ya, oke lah sahabat cuy ya. Jadi Bang Rian ini dia punya channel juga ya sahabat cuy ya. Jangan lupa dikepo-kepoin juga channelnya, yaitu channelnya apa Bang? Ryan Pasokong, jangan lupa mampir sahabat-sahabat. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, komen. Karena subscribe itu Gratis. gratis ya. Oke sahabat cuy ya. Sebelum kita lanjut ke videonya, maka saya sarankan kepada sahabat cuy, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, sharekan videonya. Semoga video ini selalu bermanfaat untuk sahabat cuy. Zombie apocalypse. Oke sahabat cuy, kita langsung saja bertanya kepada Bang Rian ya. Kebetulan dia ini ada di Jepang juga sama saya ya. Nah, kenapa sih saya datangkan narasumber di sini supaya jelas ya sahabat cuy ya seperti apa? Karena juga dia ini emang hebatnya pergi ke Jepang tuh pasti punya kisah ya sahabat cuy ya. Betul sekali. Pasti. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat cuy. Sebenarnya pertanyaan ini dipertanyakan pada saya nih Bang. Cuman biar sama-sama lah kita jawabnya dari abang aja. Iya, siap. Oke ya. Oke, pertanyaan pertama yaitu awal kepikir pingin ke Jepang itu seperti apa, Bang? Oh, oke. Jadi seperti ini awal kepikiran dulu kalau saya waktu di sekolah ya. Itu belajar bahasa Jepang dari mulai katakana, hiragana, dasar banget ya. Nah, tetapi karena kurang kesungguh-sungguhan belajar, karena kurang minatnya di Jepang, Iya. itu sekolah bagaikan apa ya? Jadi kayak nggak terlalu mendalami banget gitu bahasa Jepang, karena terlalu menyepelekan lah. Tetapi ketika awal daftar dari MOU kerjasama perusahaan ke sekolah, akhirnya saya daftar, kemudian melewati beberapa tes ya, dan alhamdulillah saya diterima. Kemudian baru melangkah ke jenjang selanjutnya setelah melalui beberapa proses tes, dan itu kita dikarantina selama beberapa bulan. Jadi di situ kita belajar bahasa Jepang lagi, ngulang dari huruf awal katakana, hiragana, dan kanji. Dan karena di sekolah itu terlalu menyepelekan bahasa Jepang, Iya, betul. akhirnya sangat susah sekali bagi saya. Belajar nulis itu dari mulai 1 minggu sampai ke beberapa bulan, tetapi masih tetap kurang lancar dalam menulis. Karena mungkin saya yang kurang bersungguh-sungguh. Dan setelah itu, saran teman-teman kalau misalkan dari sekolahnya sudah ada kayak belajar bahasa Jepang kayak gitu, lebih baiknya ditingkatkan lagi kan, supaya gimana ya, supaya kedepannya itu kalau misalkan minat ada ke Jepang, itu kita bisa beberapa persen menguasai ilmunya. Kemudian setelah masuk di suatu perusahaan belajar, karena di perusahaan itu ditekankan sekali untuk bisa belajar bahasa Jepang. Ya, betul. Karena setiap 1 minggu ada tes. Kayak misalkan kita belajar selama 5 hari, kemudian untuk 2 harinya dalam waktu seminggu itu ada ujian, kayak misalkan ujian tulis, ujian lisan, dan ujian lain sebagainya lah. Nah, ketika di perusahaan itu, kalau misalkan kita tidak bisa mengerjakan beberapa soal ujian, maka kita dapat hukuman atau dapat batsu lah. Ya. Itu kira-kira lari-lari, membersihkan segala macam. Itulah yang nggak enaknya di perusahaan saya. Tapi itu sangat memacu sekali,
untuk kita yang belajar dari awal untuk bisa, karena apa? Karena untuk menghindari daripada batu tersebut. Nah, jadi gini, Bang ya. Kan kebanyakan nih dari sahabat cuy itu banyak komen di YouTube saya ya. Iya. Dia sering ditipu nih, Bang. Nah, jadi cara untuk memilih LPK yang baik dan bagus, yang murah juga, terjangkau juga bagi orang yang tidak mampu. Nah, itu LPK-nya seperti apa gitu. Mungkin Oke. bisa dijelasin gitu. Jadi ada beberapa kriteria LPK ya, yaitu dari swasta ataupun dari dalam negeri. Contohnya kayak misalkan IM itu yang saya ketahui itu kan negeri, Ya, kemudian negeri. juga ada program pemerintah antar pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang G2G, dan dari beberapa swasta. Ya, rekomendasi untuk dari saya, sepengetahuan saya, dan saya banyak baca dari buku-buku dan cerita-cerita daripada anak-anak yang gagal karena ditipu dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu pilihlah LPK yang terakreditasi atau yang Mempunyai benar-benar SO lah ya. bermutu. Oke, Bang Rian ya. Sekarang kan Bang Rian kan posisinya udah di Jepang. Iya, Nah, udah di karena posisinya di Jepang, berarti kan berangkat ke Jepang kan butuh biaya nih, Bang. Iya, Nah, iya, nanti jelasin aja. Nah, cara prosedur pembayaran itu seperti apa? Oke. Kalau kita bahas tentang perusahaan saya, nah, jadi dari awal sampai berangkat total biaya kalau misalkan kita di total semuanya sekitar 32 jutaan kalau misalkan dalam waktu beberapa bulan dari mulai kita sampai di Jepang kemudian langsung bayar, itu mungkin nyusut karena dari perusahaan saya itu sudah memberikan pinjaman dari bank kan. Saya tidak sebut banknya karena menjaga kode etik dan jurnalistik. Iya, betul. Pokoknya semuanya total 32 juta untuk saya pribadi kemarin. Jadi saya baru kerja 2 bulan langsung saya lunaskan sekitar 32 jutaan seperti itu. Dan dari kalau misalkan perusahaan saya sendiri dari awal mulai masuk sampai berangkat semuanya bebas biaya alias sudah dipinjamkan dari bank. Jadi kita sudah dikasih pinjaman dari bank, dari perusahaan saya yang mengusahakan ke bank untuk memberikan pinjaman, dan itu jaminannya adalah ijazah sampai berangkat, guys. Kayak seperti itu. Iya, berarti kan ibarat gini sahabat cuy ya. Jadi untuk Bang Rian ini berangkat Jepang itu udah dibiayain sama dari LPK ya, Bang ya. Dari perusahaan. Dari perusahaan. Nah, terus nanti itu Jepang baru ngansur gitu. Iya, itu betul bukan sekali. sistem potong gaji loh. Jadi Bukan. ngansur. Kalau di Jepang nggak ada sistem potong gaji kalau Nggak ada menurut saya. potong gaji kan. Seberapa mampunya kita untuk membayar di LPK itu dulu ya. Dan itu tergantung setiap masing-masing LPK. Ada yang menjanjikan pembayaran langsung, juga ada Ya, yang diangsur. diangsur. Dan untuk saya pribadi perusahaan itu alhamdulillah memberikan pinjaman dari bank untuk meringankan. Iya, Potong. belepotan juga ya ngomongnya ya. Jadi gitu sahabat cuy ya. Jadi setiap lembaga itu beda-beda prosedurnya ya. Betul sekali. Ada pembayaran pertama, akhir maupun diangsur atau dipotong gaji mungkin Betul seperti itu sekali. ada mungkin ya. Oke Bang Rian ya, kita langsung lagi pertanyaan berikutnya ya. Iya. Ini karena Bang Rian sudah mantap di Jepang kan sekarang kan Siap. pasti kan udah punya penghasilan. Nah, saya pengen nanya kepada Bang Rian itu gaji per bulan Abang tuh berapa? Iya, untuk gaji saya pribadi ketika lembur dan ketika nggak ada lemburan itu berbeda. Ya. Kalau ketika tidak ada lembur, kayak sekarang ini lagi free banget kan, kerjaan nggak terlalu Banyak lah. banyak. Jadi premi aja kita dari tanda tangan kontrak sekitar 150. 149 Oh, 149. 149 ribu yen. Ya. Iya, sekitar segitu. Kalau misalkan nggak ada lemburan. Ya kalau misalkan di rupiahin, kalau yen lagi stabil mungkin sekitar 20 jutaan. 20 jutaan. Ya, sekitar 20 jutaan ya. Itu kalau yen lagi stabil. Jadi gaji itu kalau misalkan dihitung rupiah itu tergantung kurs yen. Kalau misalkan kurs yen lagi naik, itu gaji kita naik. Naik juga. Kalau kita kurs yennya turun, ya turun juga gaji kita. Kalau kita rupiahin. Iya, Tapi kalau kalau kita dirupiahin. yenin tetap segitu. Dan kalau misalkan di waktu lembur, nah waktu lembur itu lumayan, kerja dari jam 2 pagi sampai jam 4 sore, sekitar
bulan kemarin saya terima 42 jutaan, itu kurs yang lagi stabil 42 juta. Dan itu belum dipotong sama uang apa atau apartemen, uang makan dan lain sebagainya. Ya Tetapi bersihnya sekitar 15 juta lah kalau untuk ini ya. kalau untuk lemburan sekitar berapa? 30 berapa lah. Ya paling dipotong seluruhnya untuk bayar ini itu sekitar 5 mang atau 50.000 yen. 50.000 yen itu pas untuk biaya hidup. Kalau saya di sini segitu. Tapi untuk masing-masing wilayah atau tiap-tiap wilayah itu biasanya berbeda. Tergantung orang-orangnya memanage uang seperti apa. Kalau saya pribadi 50.000 yen cukup lah. Ya sekitar 7 jutaan setiap bulan. Nah, jadi kan di sini kan itu tadi abang yang jelaskan itu kan hanya gaji UMR, UMR. kan ada gaji premi juga atau lemburan juga ya. Abang pernah dapat berapa gaji paling besar yang abang dapatkan? Gaji paling besar bulan kemarin itu ya sekitar 42 juta. Itu belum dipotong segala macam. Ya dipotong 7 juta berarti Yang masih ada sekitar 35 juta lah ya. 35 jutaan. Wih, lumayan sih Ya pintar lumayan matematika. kalau kita kerja bener-bener kerja di Jepang. Ya kayak saya seperti ini ya lumayan 30 juta. 30 juta atau 30 35 juta. juta tuh bisa ngirim di kampung ya. Betul. Dan itu pasti orang tua kita bangga ketika terima duit seperti itu. Terima duit yang biasa di kampung kan paling gede berapa, itu khususnya saya di kampung. Kemudian dikasih uang orang tua segitu ya pasti senang lah, bangga. Dan kita jangan lupa setiap kita kerja ingat orang tua dan bahagiakan orang tua kita. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Betul, Tuh, teman-teman. Oke lah, sip. Oke sahabat cuy, mungkin videonya sampai di sini saja. Seandainya sahabat cuy kurang mengerti apa yang kita jelasin sama komen apa Bang Rian kita ini, mungkin sahabat cuy bisa komen di bawah ya. Iya. Komen saja sahabat cuy apa yang sahabat cuy inginkan. Kalau misalkan kurang paham dan kurang ini bahasanya kan terlalu berbelit-belit atau bahasanya kan kurang ini, komen saja. Komen aja di Nanti kita bawah. perbaiki untuk video-video yang selanjutnya. Kita sharing, kita bagi-bagi ilmu. Karena sesungguhnya orang yang luar biasa itu adalah orang yang membantu sesama. Seperti itu. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri dari hawa nafsu. Dan orang yang paling hebat adalah orang yang bisa membantu sesama. Begitu sahabat cuy. Ya ini yang saya salut sama Bang Rian ya. Dia selalu berbagi juga ini. Ya, Nah, makasih. jadi gini sahabat cuy ya, karena kita juga sharing-sharing di sini ingin membantu, memberi wawasan kepada sahabat cuy. Intinya jangan putus asa lah. Iya. Ya kan, karena untuk mengejar kesuksesan itu tidak semudah itu untuk membalikan telapak tangan. Betul sekali. Nah, seperti itu. Jadi kalau sahabat cuy kurang mengerti ya komen aja di bawah atau japri ke WA saya, mungkin WA saya nanti tak anulah di situ. Capri. Eh, Silakan tanyakan sedetail mungkin Sedetail dan mungkin. gali pengetahuan dari Tapi tangan. ingat sahabat cuy, jam kerja saya itu jam 12 sampai jam 8 saja. Kalau Sibuk kalian mau banget, bertanya boleh di jam itu. Tapi kalau saya nggak balas berarti saya lagi kerja ya Sip. sahabat cuy. Ya. Iya. Oke, mungkin sampai di situ saja. Semoga Iya, siap. video ini bermanfaat untuk sahabat cuy. Mudah-mudahan. Salam kompak dari saya. Dan saya Rian Effendi. Jangan lupa di subscribe ya sahabat Jangan cuy. lupa ya. subscribe, Oke, guys. ya. Heeh. Siap. Oke, siap. Sama-sama. Gambate kudasai. Kudasai. Oke, Bang Rian, ya, saya terima kasih kepada Bang Rian, semoga bermanfaat ya. Man